itu. Jadi misalnya menentukan ini ada impairment atau enggak, misalnya seperti itu. Ini terus apalagi ya, isu penyajiannya seperti apa. Misalnya PSAK ngomong A, ternyata perusahaan menyajikan B. Isu penyajiannya seperti apa. NRV gitu kan, kalau misalnya di persediaan. Itu isu-isu akuntansi. Jadi artinya ada dua hal sih, auditor harus mengerti nature dari akunnya, artinya dia harus ngerti gimana proses bisnisnya dan gimana penyajian versi PSAK-nya. Itu isu akuntansinya. Isu auditnya yang tadi, prosedurnya gimana. Gitu ya. Yang kemarin itu seperti banyak isu akuntansinya deh. Yang kedua itu tentang apa sih? Yang apa sih? Yang barang dalam perjalanannya atau apa sih? Lupa saya. Masalah perhitungan inventory nggak salah, Pak? Oh, inventory ya. Iya. Ya udahlah, yang lalu biarkan berlalu gitu ya. Oke, saya mau tanya ke kalian nih, sebenarnya kalau KTTA itu terakhirnya kapan sih disubmit ke sekretariat? Di 13 Juli. 13 Juli? 2 minggu lagi. Oh, Iya, Pak. ya. Nggak ada relaksasi ya? Mundur itu nggak ada ya? Nggak ada sih, Pak. Dan bukannya setelah submit itu kan masih ada revisi. Oh, setelah submit pasti ada revisi. Iya. Revisi dari dosen penilai sepertinya. Dosen apa? Dosen siapa? Penguji atau pembimbing? Dosen penilai dulu. Dosen penguji dulu, Pak. Oh, sorry. Setelah disubmit tanggal 13 itu, habis itu didistribusikan ke dosen penilai gitu ya? Oh. Gitu, Pak. Udah pada selesai belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah selesai? Sudah, Pak. Kalian udah, Pak. Kalian juga sudah, Pak. Oke deh. Saya untuk absensi kayak di catatan saya masih ada 1 orang yang belum ya. Iya, Pak. Elsa. Kenapa Elsa? Kurang tahu, Pak. Dari tadi dihubungin juga belum respon, Pak. Ayahnya juga ditelepon belum diangkat juga, Pak. Oh. Ya udah deh. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Oke, sekarang mulai aja deh diskusinya. Silakan. Oke, silakan. Ayo kelompok penyaji dirayu dong teman-temannya supaya ngomong. Ayo teman-teman yang mau memberi masukan, pertanyaan, insya Allah ada Reno dan yang lainnya.
Halo, kok diam? Halo, halo, nggak ada yang nanya. Apa terlalu sederhana, apa terlalu sulit, terlalu apa ini jadinya? Apa sama semua jawabannya? Nyari pertanyaan dulu Pak, bentar Pak. Mohon izin bertanya untuk kelompoknya Deki. Yang di D2 itu kan ada yang apa itu namanya di small tools expand itu yang ada yang perubahannya sampai 91%. Nah itu di sana kan ada asumsinya kalau si kliennya itu puas dengan hasil analisis dari auditornya. Nah itu apa itu namanya? Itu perubahannya sampai 90% itu apa itu namanya itu kok bisa sampai 91% gitu. Ini siapa ya? Cesar Pak, absen 7. Faisal. Ini hostnya bisa disetting nggak kalau yang ngomong itu muncul di layar? Oh ya, bisa Pak. Tolong dong. Sudah Pak. Oke, siap. Gimana pertanyaan Cesar? Tadi putus-putus. Singkat Cesar. Tadi, sorry. Gimana? Jadi untuk yang D2 Pak itu kan ada yang di small tool expense itu ada yang perubahannya sampai 91%. Terus apa itu namanya? Apa yang kira-kira dijadiin auditor kalau mereka itu menganggapnya kalau 91% itu kenaikannya mungkin wajar gitu menurut mereka. Soalnya kalau kenaikannya sampai 91% mungkin kayak agak gimana gitu. Oh, ya silakan. Ayo, kelompok berapa sih? Kelompok 6. Jelaskan. Atau mungkin dikumpulin dulu deh pertanyaannya sambil kelompok 6 mikir. Ayo kelompok yang lain yang nanya silakan. Atau mungkin membantu jawab juga nggak apa-apa. Silakan aja. Deki, sama mau minta tolong. Yang tadi kan di video ada yang kepotong kan katanya, mau minta tolong dijelasin dong. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya Pak buat kelompok 6. Nama saya Novita, absen 33. Yang terkait dengan tujuan audit, itu yang asersinya RO ya. Beban dibayar di muka merupakan penangguhan yang layak. Boleh tolong jelasin lagi nggak maksud dari penangguhan yang layak itu maksudnya gimana? Terus kenapa dia asersinya RO? Kasih. Oke, silakan.
Pak, izin bertanya terkait program audit. Oke. Absen berapa, Gabriel? Saya absen 28, Pak. Mm-mm. Ini di soal kan ada kayak kata kunci gitu, Pak, kan yang harus dibuat prosedur auditnya itu ada apa aja tentang rekalkulasi, terus physical observation, dan lain-lain. Nah, itu di situ kan ada analytical procedure. Nah, analytical procedure ini seperti apa, Pak, itu bentuknya? Oh, Yang digunakan untuk program audit di Private Expense. ini nanya ke penyaji kan ya? Oh iya, tanya ke Deki. Oh, nanya ke Deki. Iya, iya. Langsung. Oke, silahkan Deki. Ke kelompoknya Deki, Pak. Oh, kelompoknya Deki. Oke. Iya, iya. Ini analytical procedure seperti apa bentuknya gitu ya? Iya, Pak. Bentuknya seperti apa? Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Saya izin menjawab pertanyaannya Caesar tadi ya, mengenai kenapa perubahannya nggak material. Jadi, kan waktu itu ingat nggak sih di awal banget itu pertemuan 1 yang kita nentuin materialitas, itu angka materialitasnya kan 5.000. Nah, ini kan semuanya di bawah 5.000 nih, jadinya dollar change-nya itu nggak material, meskipun persen change-nya gede, tapi tetap aja dia nggak memenuhi kriteria materialitas yang waktu itu dulu itu udah kita tentuin sebelumnya. Itu aja sih, makasih. Ya, terima kasih. Yang ditanyakan Cesar itu yang ini ya, Sar? Yang small tools expand itu ya, Sar? Iya, Pak, yang itu, Pak. Yang 91%. Iya. Terus, ini nggak material atau gimana ceritanya ini? Iya, nggak material, Pak. Karena perubahan, kan saya tulisnya di PPT itu perubahan dolar tidak material. Karena itu perubahan dolar change itu di bawah 5.000 semua, Pak. Nggak memenuhi materialitas yang udah ditentuin di awal banget sebesar 5.000. Oke. Kalau seandainya material, dolarnya terus gimana? Seandainya material, seandainya ya. Berarti salah saji. Terdapat salah saji. Ini dimunculin dong videonya. Ya saya tahu. Ini sampai kita selesai, sepertinya ya dugaan saya ya, sampai kita selesai perkuliahan kayaknya kita nggak ada tatap muka langsung ya, mungkin ya. Atau ada info masuk kelas? Nggak ada, Pak. Kenapa bahas undi? Kenapa? Ini yang besar bahas undi masih di rumah sih, nggak ke kampus lagi. Oh gitu. Wisudanya juga online kali, jangan-jangan. Sepertinya, Pak. Wisuda online. Ya udah, oke. Gimana tadi yang aku tangkap dari Lia ya, Hoirinisa Amalia itu panggilannya Lia bukan ya? Betul, Pak. Betul. Nah, jadi gini, analytical procedure itu dilakukan ketika, jadi gini ya, auditor harus punya standarnya dulu, mana yang kira-kira dia fluktuasinya tinggi atau rendah, itu dulu, gitu kan ya. Ketika
fluktuasinya melebihi dari standarnya dia, maka harus diinvestigate sebenarnya. Ini kan fluktuasinya kalau secara dolar nggak gede, cuma 3.000 sekian. Tapi kalau secara persentase 91 sekian. Kan gitu ya. 91%. Nah, gimana pun juga, dari dua hal ini perlu diinvestigate. Gitu loh. Tinggi atau rendah perubahan itu kalau prosedur yang digunakan adalah prosedur analitis, tidak menjadi atau belum menjadi hasil finalnya. Artinya gini, ketika dolarnya tinggi perubahannya gitu ya, terus persentasenya tinggi perubahannya langsung di-adjust. Enggak seperti itu. Harus di-investigate dulu. Harus dianalisis dulu. Apa benar perubahannya itu seperti itu? Seperti itu. Bisa jadi emang kondisinya seperti itu, emang realnya seperti itu. Kalau auditor bisa membuktikan emang realnya seperti itu, meskipun secara analitik itu perubahannya besar, juga nggak perlu di-adjust. Karena ya emang seperti itu. Cuman ya itu tadi sekali lagi, ketika ada perubahan tinggi, itu jadi fokusnya auditor, harus di-investigate. Seperti itu ya. Jadi jangan berhenti di angka kenaikan atau penurunan. Dilihat dulu analisisnya. Kan di kelompok 6 kan ada analisisnya tuh. Nah, itu harus dijelaskan. Kenapa tinggi, bisa dijelaskan atau enggak. Nah, gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Gimana, Lia? Iya, udah dijelasin sih, Pak. Kan fluktuasinya itu dari kliennya menjelaskan bahwa mencerminkan peningkatan penjualan dan biaya operasional. Makanya fluktuasinya bisa tinggi. Oke. Terus, saya mau ini yang sekalian tanya terkait tool. Ini apa namanya sih? Akunnya apa sih? Small tool expand. Kalau di soal itu yang diketahui apa sih? Data di apa? Data Trial check balance. fisik. Check fisik. Kalau expense itu niat dari working trial balance. Oh gitu. Dia kan modelnya ini ya, dia modelnya berdasarkan cek fisik, dia menentukan expense-nya. Berdasarkan cek fisik, dia menentukan satu saldo office tool-nya, kemudian menentukan saldo expense-nya. Iya nggak sih? Di soalnya nggak ada saldo expense dari cek fisik sih, Pak. Bukan. Berdasarkan cek fisik, itu sebagai dasar untuk menentukan expense. Oh iya. Kan seperti itu. Ya. Oke ya. Saldo awal kan diketahui ada. Artinya saldo awal adalah saldo akhir tahun sebelumnya. Oke. Terus kemudian sepertinya nggak ada informasi lagi sepanjang tahun 2003 itu ada pembelian office tools berapa. Ada nggak informasi itu? Nggak ada informasi pembelian. Tahu-tahu dilakukan cek fisik gitu ya? Iya. Oke. Kalau seperti itu, di kelompok 6 ada nggak prosedur cek ke penambahannya? Cek ke penambahan ini loh, apa namanya? Penambahan tools-nya, small tools-nya, pembelian small tools-nya. Kalau nggak ada, asumsi saja. Asumsi telah dilakukan cek. Artinya penambahan itu yang menjadi fokus pengujiannya gitu. Itu yang membuktikan, yang menjelaskan dari analytical prosedurnya. Bisa dipahami nggak maksud saya ini? Iya, Pak. Bisa dipahami ya. Sama halnya dengan yang asuransi. Ada premi yang dibayarkan di tahun 2003, kan dicek kan sama kalian kan? Di apa yang ini loh, yang voucher nomor sekian ada 2 voucher kalau nggak salah. Iya. Nah itu kan meskipun itu asumsi nggak ada datanya kan, cuma di soal disebutkan bahwa auditor itu mengecek ke voucher ini, artinya menguji kebenaran atau menguji kewajaran penambahan dari nilai prepaid insurance-nya dengan melihat premium
premi yang dibayarkan oleh si perusahaan. Sama aja dengan small tools ini. Kan mirip kan perlakuannya, sama aja small tools ini. Ketika ada saldo awal, penambahannya mana? Ternyata nggak diinformasikan. Nah, auditor harus menguji apa? Penambahannya itu. Kan gitu kan? Artinya kan saldo awal, small tools ditambah dengan penambahan, dikurangi dengan apa? Nilai saldo akhir. Itulah yang menjadi expense. Setuju nggak? Setuju. Nah, itu. Berarti harus ada informasi seperti itu. Nah, harus ada meskipun nggak ada datanya, pakai asumsi bahwa dilakukan asumsi penambahan. Kamu sebut penambahannya berapa sampai ketemu angka yang tadi kali kan asumsinya kan sama kan, ekstremennya kan. Nah, dihitung matematikanya lah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya semua ya, teman-teman ya. Oke. Silakan yang lain. Cek Pak, mau jawab yang pertanyaan Novita. Silakan. Yang tentang tujuan audit yang keempat itu kan beban dibayar di muka merupakan penangguhan yang layak. Maksudnya itu penangguhan yang layak itu layak dimiliki oleh perusahaan gitu loh. Jadi itu emang punyanya perusahaan gitu, haknya perusahaan. Makanya dia masuk ke asersi right and obligation gitu. Gimana Novita? Oh, jadi itu layaknya itu mencerminkan kepemilikan dari asuransi itu ya, misalnya milik perusahaan itu ya. Sangkain aku layaknya itu karena benar gitu. Maksudnya aku tadinya lebih pro ke eksistensi. Aku mikirnya karena dia itu benar adanya gitu. Maksudnya layak dibebankan untuk masa yang akan datang. Tapi ternyata itu berkaitan dengan haknya ya. Kalau menurutku kayak gitu kan, dia kalau di bahasa Inggrisnya kan proper deferrals gitu kan. Jadi maksudnya tuh si perusahaan itu dia nyatet si prepaid, semua prepaid itu jadi deferralnya gitu loh, jadi tangguhannya dia. Makanya itu haknya dia gitu. Ya, makasih ya Mei. Oke. Terus absen berapa ya? Mei? Mei atau KTP? Absen 22 Pak. Oh, panggilnya Mei. Iya. Videonya dihidupin dong, Mei. Bentar, Pak. Oke. Terus sama Mungkin sekalian giniin yang siapa namanya tadi? Si Gabriel. Tadi kan Abil nanya yang di prosedur audit untuk yang analytical prosedur itu gimana gitu kan. Tadi udah dapat dijawab sama Bapaknya kan, yang kalau analytical prosedur itu ada di tabel D3. Jadi analytical prosedur itu adalah prosedur tambahan gitu. Jadi kalau si analytical prosedur ini itu tuh bisa dilakuin atau bisa juga nggak dilakuin gitu. Jadi dia cuman buat nambah kepercayaan si auditor aja gitu, salah satu penambahan bukti aja gitu. Kalau misal emang itu nggak material atau malah itu material kayak gitu. Gimana Abil? Kejawab nggak? Iya, ya. Iya. Saya sepakat dengan Mei. Jadi kalau sebelumnya gini, di program audit ada ini nggak sih? Ada apa itu namanya? Ada analytical prosedur dimasukin nggak? Di mananya Pak? Di soalnya apa? Di prosedur audit yang kelompok 6 lakukan. Di Kalau audit programnya. Kalau di prosedurnya Pak, kalau yang di prosedur kedua itu ada analisis terkait semua prepaid, terus mulai dari saldo awal, tambahan, amortisasi, dan saldo akhir. Maksudnya tambahan itu kan tambahan untuk ini kan Pak? Nggak, maksudku ini, Mei. Maksudnya
analytical prosedurnya ya Pak ya? Iya. Bentar Pak. Ada nggak? Kalau secara rinci bilang ada penambahan pengujian itu enggak sih Pak gitu. Maksudnya nggak ada yang menjelaskan ada penambahan pengujian analytical procedure itu nggak ada saya buat. Oh ya udah. Jadi gini, apa namanya? Antara prosedur audit dengan yang real dilakukan, itu yang berarti yang ada di kertas kerja kan gitu ya. Gitu kan. Nah, kalau kan di awal emang auditor yang saya tangkap ya emang sudah merencanakan gitu loh. Selain mengaudit mengenai penambahan apa namanya premium yang dibayarkan, itu penambahan prepaid-nya gitu kan. Dia juga melakukan analytical prosedur. Nah, ketika dia merencanakan seperti itu, di prosedur audit yang ada di audit program juga masukkan bahwa auditor melakukan analytical prosedur untuk menguji atau untuk mendukung lah ya, untuk mendukung kewajaran prepaid expense ini. Cukup seperti itu. Jadi antara di prosedur dengan yang di kertas kerja itu ngeling. Kan gitu ya. Kalau misalnya di prosedur sudah ada, tapi emang tidak applicable di kertas kerja juga nggak masalah. Nggak masalah seperti itu. Bisa dipahami nggak nih? Iya, bisa Pak. Oke. Jadi saya setuju dengan Kadek. Jadi kalau yang saya lihat, prosedur utamanya dia itu sebenarnya adalah menguji bukan secara substantif, menguji benar-benar penambahan dan rekalkulasi. Itu kan prosedur utamanya si auditor untuk dalam menguji prepaid expense ini. Nah, untuk meyakinkan dia menggunakan tambahan prosedur analitis. Gitu ya. Oke. Ada yang ditambahkan lagi atau enggak? Ada yang tanya lagi enggak terkait ini? Izin Pak, yang tadi mau jelasin presentasi yang sempat kepotong. Ya, silakan ya. Deki tolong Dek. Jadi tadi yang sempat kepotong itu kan yang insurernya itu Southwestern sama Outline Insurance Group. Sebenarnya penjelasannya tuh nggak beda jauh sama punyanya Mala yang dua insurer lainnya. Kalau Southwestern itu dengan nomor polisi 4628 418001 itu kan jumlah yang di cover 1.500.000. Jadi itu termnya itu dimulai dari 7 Januari 2001 sampai 7 Januari 2003. Itu kan 2 tahun. Nah, terus ini beginning balance ini dapat dari ending balance-nya neraca tahun 2002. Sedangkan expense-nya itu dihitungnya tuh caranya kan dia premium paid-nya itu sebentar saya buka. Premium paid kan diketahui dari konfirmasi. Premium paid-nya itu sebesar 4.918 dibagi ini bukan yang itu. Maksud saya 17.562 dibagikan 24 bulan dikali 12 bulan. 12 bulan itu penuh karena 12 bulan itu penuh karena selama 2003. Hasilnya itu 4.390. Endingnya kan 0. Jadi itu beginning balance-nya 4.390, terus
insurance expense-nya 4390, nanti kan jurnalnya yang seperti biasa yang itu insurance expense pada prepaid expense. Terus yang Southwestern yang kedua itu kan dia asuransinya itu dimulai di tahun 2003. Yang nomor polisi 462841, yang kedua itu yang 2 dari terakhir di tabel. Jumlah yang di cover itu kan sebesar 2.500.000. Dimulai dari itu 1 Juli, maaf. 1 Juli ya teman-teman, bukan 7 Januari. 1 Juli 2003 sampai 1 Juli 2005. Jadi expense yang diakui kan dari Juli sampai Desember. Itu 6 bulan. Premium paid-nya diketahui 31.250 dibagi 24 dikalikan 6. Ketemunya 7.813. Untuk insurer yang kedua yaitu Outline Insurance Group. Yang pertama itu yang dimulai dari 31 Maret 2002 sampai 31 Maret 2003. Itu kan berarti setahun. Lah, insurance expense ini yang diakui selama 2003 itu yang 3 bulan ya, dari Januari sampai 31 Maret. Berarti caranya premium paid-nya itu udah diketahui, dikonfirmasi sebesar 4.918 dibagi 12 bulan dikali 3. Ketemunya 1.229. Untuk yang masih di Outline Insurance Group-nya itu yang kedua itu yang dimulai di tahun 2003, 31 Maret, berakhir di 31 Maret 2004, setahun juga. Yang diakui itu berarti selama 9 bulan expense-nya, dari 31 Maret sampai 31 Desember. Berarti di situ udah diketahui premium paid-nya 4.815 dibagi 12 dan dikalikan 9, ketemunya 3.611. Untuk beginning balance juga sudah dicek, ini udah sesuai yang per book. Udah Pak, terima kasih. Udah Dira, ada yang masih ditanyakan? Perlu di... Terima kasih Nae. Sama-sama. Silakan. Kalian sudah pada sarapan belum sih? Belum, Pak. Sambil makan aja nggak apa-apa. Kayak saya makan pisang. Ya, sorry ya, saya sambil ngemil ya. Pak, mau izin bertanya ke kelompok 6. Nama saya Anissa, absen 2. Saya ingin bertanya mengenai ini yang tadi saya tanyakan, masalah bahwa nilai itu tidak material. Tadi kan Lia menyebutkan bahwa dasarnya itu kan nilai 5.000. Nah, 5.000 itu apa ya? Apakah itu performance materiality atau specific materiality atau nilai apa gitu? Sedangkan kalau yang kemarin diwajibkan kan overall materiality-nya 21.000. Ini Zoom-nya unlimited ya? Iya, Pak. Oh, oke, silakan. Oh iya, terkait materialitas ya. Aku janji mau nyerangin itu ya, apa tuh namanya?
tambahan informasi mengenai materiality ya. Iya, Pak. Ingetin ya, jam 9:30 ingetin ya. Baik, Pak. Oke. Gimana? Tadi lihat tuh nyebutin angka 5.000 ya? Atau apa sih tadi? Yang disebut nggak material itu? Gitu ya Nisa ya maksudnya? Iya, Pak. Oke. Itu yang apa? Yang terkait akun yang apa ini? Yang sewa atau apa? Tadi Lia cuma menyebutkan nilai 5.000 aja, Pak. Oke. Untuk tidak menspesifikkan akunnya apa. Oke. Gimana Lia? Bentar Pak, ini mau share screen lagi, Lia. Halo? Ya, sorry bukan 5.000. Ya, itu dihitung dilihat dari materialitasnya, dilihat dari performance materiality yang relative size to total asset. Bukan yang itu, share screen-nya. Sebentar. Nah, bukan dari 5.000 karena dari akun si nah di sini nih kan performance materiality ini. Di sini kan ada office supplies sama office supplies expense, itu performance materiality-nya diukur dari account relative size to total assets balance sheet. Nah, dia itu office supplies inventory sama small tools itu cuma 0,3% sama 0,2%. Dari situ sih, dari perhitungan yang awal.
Nah, kan di situ kelompok kalian kan menetapkan performance materiality-nya kan tadi kan 60,8 sama berapa tadi gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di perubahan tadi kan nilainya melebihi itu. Berarti bisa disimpulkan kalau perubahannya material dong, bukan tidak material. Kalau misalkan pakai nilai ini. Mau coba bantu jawab mungkin. Kalau yang saya pahami mungkin iya bisa jadi emang kalau dilihat dibuktiin sama Nisa tadi bisa jadi emang material kan yang dibilang. Maksudnya alasan terkait dengan batas yang tadi mungkin udah nggak relevan, berarti bisa dibilang material. Tapi menurut soal mungkin kan dia bilang si auditor udah firm gitu sama konfirmasi dari si kliennya gitu udah cukup menurut dia. Mungkin sebenarnya udah dibilang Lia sih tadi yang dikarenakan mungkin salah satu alasan yang paling logis karena dari sisi salesnya aja tuh terjadi cukup terjadi peningkatan yang cukup signifikan gitu. Jadi akun expand itu akan meningkat ya, itu suatu hal yang wajar gitu meskipun kenaikannya emang melebihi dari performa materi tadi gitu. Itu sih mungkin. Makasih Rocky. Izin meluruskan ini, kalau untuk yang materiality yang kami set di Excel ini sebenarnya batasannya itu untuk koreksi auditor gitu, bukan untuk change analysis gitu. Ini apa Jadi sih? kalau misalnya ada koreksi dari auditor yang melebihi threshold dari materi, baru nanti kita bisa set ke opininya gitu. Sorry, ini yang ditampilkan apa sih ini? Persentase apa sih ini? Judulnya apa coba ke atas? Materiality limit analysis. Oh, ini masing-masing akun dibikin materialitasnya gitu ya? Iya Pak, ini dulu pas tugas pertama. Oke, relatif. Ya udah. Oke. Udah lanjutin dulu. Silakan. Atau gini, saya mau ini dulu, bukan review ya. Sedikit menyimpulkan, ya bisa mereview juga. Tolong di close dulu nggak apa-apa. Share screen-nya. Oke, ini. Ini adalah prepaid expense ya. Pengujian substantif atas akun prepaid expense. Prepaid insurance, prepaid rent, apa lagi? Prepaid apa lagi? Insurance, prepaid rent, dua doang. Oh, sama supplies ya. Sama office tool maksud saya. Oke.
prosedur defaultnya untuk menguji, terutama yang ini aja, yang rent sama yang insurance dulu ya, prosedur default yang rent dan insurance, karena ini terkait dengan dokumen. Jadi yang menjadi isu di sini atau yang menjadi critical risiko di sini adalah auditor harus apa itu namanya? Harus meyakini, harus memastikan mengenai eksistensinya dulu. Oke. Ini asetnya. Aset itu umumnya kalau aset umumnya eksistensinya. Insurance sama sewa sama rent itu kan didasari dengan suatu dokumen tertentu. Setuju nggak? Iya, Pak. Oke ya, setuju ya. Jadi hal yang auditor pikiran pertama ini benar-benar ada atau enggak nih? Prepaid ini benar-benar eksis atau enggak? Prepaid ini benar-benar menjadi haknya, masih menjadi haknya perusahaan per tanggal 31 Desember atau enggak? Itu ya, eksistensi sama right and obligation. Yang pertama adalah mengecek mengenai apa tuh namanya, ke dokumen sumbernya, dokumen timbulnya suatu prepaid itu. Berarti kan kalau misalnya rent, cek kemana? Ke dokumen apa? Dokumen perjanjian atau apalah namanya gitu kan ya. Kalau itu kan ada perjanjian sewanya itu kalau nggak salah di kasus pembebasan yang truk itu. Oke, itu cek ke dokumen itu yang pertama. Kalau misalnya ini asuransi berarti cek perjanjian asuransinya. Intinya itu. Kemudian bisa menggunakan cara yang lebih simple tapi lebih bisa dikatakan lebih valid yaitu dengan menggunakan konfirmasi. Oke. Ini kan kebetulan perusahaan memiliki satu agen asuransi. Oke ya. Jadi ketika dia konfirmasi ke satu agen, dia akan mendapatkan semua data asuransinya perusahaan. Kan begitu kan? Ada 3 atau 4 tuh kan asuransinya. Yang pertama cek itu dulu ya. Cek ke dokumen timbulnya suatu prepaid, suatu asuransi lah misalnya di sini. Bisa cek ke dokumen sumbernya, ke policy agreement-nya atau mungkin ke rent agreement-nya gitu kan. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, karena suatu polis atau suatu asuransi dan suatu rent itu biasanya multi-year, artinya nggak selesai dalam 1 tahun. Mungkin 2 tahun, atau 3 tahun, atau 5 tahun. Sekali sewa, atau sekali perjanjian. Kan gitu ya? Kan begitu? Nah, auditor terkait yang ini, auditor bisa melihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Oke ya, jadi misalnya gini, ini adalah untuk menguji prepaid rent, prepaid expense per tanggal 31 Desember 2003. Ternyata ada insuran atau rent yang timbulnya tahun 2001 sampai 2004 misalnya. Kan di 2002 sudah diuji bukan? Ya kan, sudah diuji. Auditor bisa mengandalkan saldo akhirnya tahun 2002 menjadi saldo awalnya. Artinya dia mengandalkan hasil pemeriksaan tahun kemarin, hasil audit tahun kemarin. Oke? Boleh, sekali lagi ya, boleh dia nggak melakukan konfirmasi lagi, karena, kalau nggak cek fisik lagi, karena di tahun sebelumnya, kan pasti sudah dilakukan. Ya nggak? Ini kan kebetulan kan auditornya sama, kecuali kalau misalnya tahun sebelumnya beda KAP, itu auditor harus uji lagi. Ini karena beda, karena auditornya sama, KAP-nya sama, dilihat di auditor sebelumnya, ada nggak prosedur cek ke dokumen sumber atau cek ke konfirmasi atau apa? Kalau ada, jika datanya nggak berubah dari tahun 2002 ke 2003, tidak perlu cek ke dokumen sumber, tidak masalah. Karena sudah diuji tahun 2002. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya, artinya ini auditor harus bermain secara efisien dan efektif. Ketika datanya sama, ngapain dia peroleh lagi, cek ke dokumen sumber lagi. Toh dokumen sumber itu sudah diperoleh di tahun 2002. Oke. Kecuali
Nah, kecuali ada penambahan lagi gitu loh. Ada perpanjangan sewa lagi yang membutuhkan suatu perjanjian atau suatu dokumen lagi. Nah, kalau seperti itu berarti auditor harus cek ke dokumen sumbernya. Cek lagi ke konfirmasinya lagi. Mengerti ya? Bisa dipahami maksud saya ya? Gitu ya. Jadi ada dua nih pertama. Yang pertama adalah cek ke dokumen sumber, cek ke timbulnya prepaid. Satu itu. Kemudian yang kedua, uji penambahannya. Kasus yang tadi ada dia memperpanjang asuransinya lagi atau dia memperpanjang sewanya lagi. Berarti kan ada penambahan di tahun 2003. Kalian uji penambahannya. Ujinya kecek dokumen sumber. Apapun cek dokumen sumber itu. Bisa konfirmasi atau kecek ke perjanjiannya atau apapun. Oke ya. Seperti halnya, ini juga berlaku untuk yang office tools. Kan gitu kan. Karena nggak ada data penambahan, auditor harus menguji penambahannya. Penambahan toolsnya. Karena penentuan expense didasarkan pada cek fisik. Kan gitu kan. Sedangkan expense yang timbul dari office tool itu adalah cara matematikanya adalah saldo awal ditambah penambahan kurangi hasil saldo fisiknya. Itu adalah menjadi expense. Nah, penambahannya nggak ada, kalian harus cek. Oke ya. Jadi yang pertama, sekali lagi pertama apa? Cek ke dokumen sumber, bisa konfirmasi apapun, kemudian uji penambahan, cek ke dokumen sumber juga. Kemudian yang ketiga baru lakukan apa? Rekalkulasi. Kalau itu kan cuma hitung-hitungan biasa kan, hitungan matematika doang kan untuk menentukan besarnya prepaid yang menjadi haknya perusahaan per tingkat sumber dan menentukan besarnya expense yang bisa dibebankan di tahun 2003. Sampai sini bisa dipahami nggak nih? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, cek ke dokumen sumber itu nggak cuma cek, tapi perlu dipahami isinya. Contoh kasus yang ada di sini adalah rent, sewa, gitu kan. Sewa kan kalau di PSK kan bisa ada dua kemungkinan kan, operating lease atau financial lease, kan gitu kan. Nah, itu harus diuji juga nih. Nah, ya aku nggak tahu di kelompok ini sudah ada pengujian itu atau enggak, di prosedurnya ada atau enggak. Khusus sewa diuji lagi, ini terkait yang operating atau terkait apa? Financial lease. Gitu kan? Kalau saya lihat di sini ini maksudnya ke operating. Karena waktu itu tahun 2003 belum ada standar sewa yang baru, yang PSAK 73. Ya kan? Artinya yang ketika dia nggak material, dia menjadi operating lease. Tapi kalau dia material, yang kalau saya merujuk ke mana, ke pembahasan kalian kemarin waktu kita bahas mengenai apa tuh namanya yang ada sewa-sewanya, aset tetap, itu kan katanya kan batas material nggak tidak material suatu aset itu diakui jadi sewa atau enggak, sewa capitalis atau operating lease adalah material secara individual. 5.000 kalau nggak salah ya kalian sebutin ya. Iya, Pak. Iya, $5.000. Nah, itu kan yang baru-baru ini. Tapi kita pakai yang versi lama dulu inilah ya, yang bukan yang PSAK yang 73 yang sekarang ini, tapi yang sebelumnya lagi. Artinya kalian harus menentukan ini capitalist atau ini operating lease menggunakan kriteria yang sebelum PSAK yang baru. Nah, kalian cek lagi kriterianya. Begitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya, apa Nap? Ada yang nanya? Sedikit menyanggah yang terkait rent tadi. Kalau yang di Apple Blossom itu dia memang sebenarnya udah tepat sih diklasifikasikan sebagai operating. Syarat mutlaknya itu sebenarnya dia apakah cancelable atau enggak. Dalam kasus ini rent-nya itu dapat di cancel gitu Pak. Jadi nggak bisa diklasifikasikan sebagai finance lease. Kalau yang standar baru, kalau harus ada kriteria cancel, standar yang baru. Dari yang baru pun ada kriteria seperti itu Pak, cancel. Kalau yang baru itu finance lease itu harus non cancelable, nggak boleh di cancel. Oh iya,
Ya, artinya kalian cek ke kriteria gitu ya. Cek ke kriterianya ini masuk yang financial list atau apa operating list. Cek ke kriterianya. Gitu ya. Tapi saya yakin ketika tahun 2003 ini kriteria itu belum ada. Kriteria yang mengenai batasan ini material nilainya $5.000 itu belum ada di tahun 2003. Maksud saya seperti itu ya. Oke, thank you. Siapa? Martin. Valen. Valen, Pak. Valen. Oke, ada lagi komentar? Oke ya. Saya sekali lagi ya, Pak. Silakan. Maaf Pak, saya ada yang sedikit mengganjal sih Pak di yang kertas kerja tahun lalu, terutama yang di D1 di sana kan dia kayak di bawahnya itu ada kayak perhitungan tuh yang dikaliin 1,124. Nah, sampai kemarin saya ngerjain bagian insurance expense tuh saya belum nemu itu maksudnya tujuan dia bikin itu tuh apa gitu. Pas saya lihat sih emang ada dia yang pakai 1,124 tuh pas dikaliin ke saldo premiumnya gitu premiumnya. Cuman pas di perhitungan pun saya kemarin belum dapet sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu, saya sharing. Perjanjian apa? Kertas kerja tahun kemarin. Iya Pak, di yang D1 Pak, di bawah itu ada kayak tabel. Oh. Ini ada kaitannya nggak nih angka-angka ini? Nah itu udah saya coba nge-tracing ke sana, nggak ada yang mirip sih sama yang atasnya. Oh, abaikan aja. Abaikan aja deh. Ya Pak. Abaikan aja. Abaikan aja deh. Oke ya. Siap Pak. Ada lagi pertanyaan atau komen? Oke ya, sekali lagi prosedurnya adalah cek ke dokumen sumber timbulnya suatu prepaid insurance, konfirmasi atau cek dokumen sumber, itu yang pertama. Kemudian kedua, uji penambahannya. Oke, cek juga ke dokumen sumbernya. Ketiga, baru lakukan rekalkulasi. Itu intinya di prosedur atau di pengujian prepaid. Oke ya, asersi yang menjadi penekanan di sini adalah asersi existence, existing right and obligation, exercise valuation. Oke, nah sekarang saya mau nerangin, bukan nerangin ya, diskusi lah kalian terkait dengan apa kemarin Nisa? Dengan materiality. Iya Pak. Oke ya. Saya share screen ya. Bentar. Saya screenshot dulu ya. Sorry.
Halo teman-teman, bisa lihat di Yep. depan? Bisa, Pak. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya, ini terkait dengan materiality. Anggap aja dasar dari planning materiality adalah dari total aset. Oke ya. Nah, terus kemudian kan kita paling nggak menentukan overall materiality dan planning materiality. Oke. Overall materiality anggap aja 5% dari total aset. Oke, total asetnya adalah 10 miliar, berarti 5%-nya 500 juta. Kalian mengerti ya? Sampai sini ya. Kemudian kedua, kita menentukan planning materiality. Planning. Performance. Ini soalnya takut beda dengan planning materiality. Performance. Oke. Performance materiality anggap aja 75% dari overall materiality, berarti 375 juta. Oke, sampai sini paham? Oke ya. Istilah performance materiality itu ada di International Standard on Auditing, di ISA. Standar internasional mengatakan istilah ini, performance materiality. Oke. Terus kemudian kalau standarnya Amerika seperti standarnya PCAOB standar, PCAOB itu adalah, ada yang tahu singkatan dari PCAOB? PCAOB adalah suatu badan yang mengaudit, suatu badan yang memeriksa atau yang mereview KAP atau auditor yang mengaudit emiten yang listed di SEC Amerika. Oke ya, jadi emiten-emiten yang terdaftar di pasar modalnya Amerika itu menjadi kewenangan audit bagi di PCAOB. PCAOB adalah Public Company Audit PCAO Oversight Board. Public Company Audit Oversight Board. Gitu ya. Dia mengaudit KAP-KAP. Nah, PCAOB itu, di standarnya itu, atau standar di Amerika itu, dia mengatakan performance materiality sebagai tolerable error. Oke ya. Jadi, kalau kita ngikutin standar, istilah tolerable error itu maksudnya adalah performance materiality. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Terus kemudian satu lagi yang belum saya jelaskan kamu namanya SAD. SAD itu apa? Summary Audit Differences. Ya, Summary Audit Differences. Atau ini yang apa istilahnya yang lain trivial. Trivial itu artinya apa sih trivial? Trivial itu hal yang sepele. Mungkin yang dimaksud imaterial. Itu ya, trivial kan yang kecil-kecil, artinya yang nggak material. Nah, anggap aja ini adalah misalnya 1% dari mana? Atau 10% lah ya, 10%. 5% dari OM. Berarti berapa ini? Oke, sampai sini bisa dimahamin ya. Jadi ada overall materiality 500 juta. Ada performance materiality atau TI 375 juta. Ada lagi summary audit differences atau trivial audit itu adalah 25 juta. Oke ya. Yang ini sudah saya jelaskan kalian 500 juta dan 375. Oke. Nah, yang SAD ini adalah gini. Jadi jika temuan auditor itu in total, semuanya in total masih di bawahnya 25 juta, sebenarnya tidak perlu dipropos ke perusahaan, tidak apa-apa. Bisa dipahami nggak nih? Sebenarnya tidak dipropos nggak apa-apa. Atau jika auditor dalam pelaksanaan auditnya
ketika mengaudit ketemu salah satu yang benar-benar kecil sekali. Kecil sekali. Itu ya. Yang diperkirakan nggak gede-gede banget, kecil sekali, auditor bisa pas. Artinya nggak perlu dipropose. Tapi auditor harus keep catatannya. Ngerti nggak? Auditor harus pelihara mengenai catatan itu, mengenai salah satu itu. Tapi boleh tidak dipropose. Jadi langsung dipas di jalan. Tidak masukin ke lead schedule. Kan ada lead schedule, ada proportional adjustment kan? Kalau itu yang nilainya sangat tidak material, itu boleh tidak dipropose. Oke, kemarin-kemarin kan kita ketemu nih, ada salah perhitungan. Kalau tidak salah mengenai kita bahas inventory, itu kan? Yang satu berdasarkan botol, yang satu berdasarkan, ada lagi, artinya kalau cara ngitungnya sama, tapi hasilnya beda, karena permasalahan pembulatan. Itu kan nggak material tuh sebenarnya, itu boleh dipas. Dipas. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang dimaksud dengan summary audit differences. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalian mungkin bingung ya, mungkin bingung. Ada juga soal-soal atau mungkin apalah ya, gitu ya. Dia menyajikan materiality per detail per akun semua. Ada semuanya materiality per akun semua. Pernah kalian ketemu soal seperti itu? Pernah, Pak. Ya kan, semua akun kok dibikin materiality-nya gitu loh. Kalau kita sandingkan dengan standar sekarang, saya melihatnya nggak mencocoki apa yang dimauin oleh standar yang current, yang secara saat ini berlaku. Gitu kan? Materialitas per akun itu yang kemarin saya sebutkan, disebut apa namanya? Specific materiality. Itu tidak untuk seluruh akun. Kalau kalian baca di istana, itu adalah untuk certain account. Certain itu artinya apa sih? Tertentu. Artinya nggak semuanya. Yang menurut auditor itu emang ini berpengaruh terhadap keputusan user atas akun-akun atau individual akun tersebut, pada saat itu auditor melakukan atau menetapkan specific materiality. Tidak untuk seluruh akunnya. Begitu ya. Mungkin ini masih menggunakan standar yang dulu. Yang dulu saya pernah baca emang menetapkan materialitas untuk setiap akun. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ya. Dulu itu kalau tidak salah saya baca di standar itu menetapkan materiality untuk setiap akun. Ya, artinya kan akun overall-nya di breakdown untuk setiap akunnya. Dulu. Tapi kalau yang sekarang, standar sekarang yang saya tahu tidak seperti itu. Kalau mau per akun ya berarti akun tertentu saja yang disebut specific materiality. Saya akan coba tunjukkan real-nya ya. Bentar. Bentar. Ini adalah strategi audit atau audit plan dari salah satu Big Four, Cup besar dunia. Oke ya. Kalian bisa lihat ini? Bisa, Pak. Ini saya nggak ngambil dari kertas kerjanya mereka, tapi di internet kebetulan kok ada. Gitu ya. Jadi gini ya, sorry ya. Kertas kerja itu adalah data rahasia. Tidak boleh disebarluaskan. Ini karena saya ada ini dilihat di mana? Di internet, saya download.
Oke ya. Tapi ini buat pembelajaran. Saya nggak sebutkan nama apa tuh namanya? Nama perusahaannya. Oke. Ini planning materiality ini yang dimaksud angka 44 million ini dolar pound sterling ini adalah apa? Ini adalah overall materiality. Bisa dipahami 44M ini. Oke. Tolerable error ini adalah performance materiality. Ya, 50% dari PM-nya. Dari planning materiality atau dari OM-nya. Oke. Nah, ini adalah summary of audit differences. Kalian baca penjelasan di sini. Ya kan? Jumlah di bawah salah saji secara individual atau akumulasi dari semua salah saji yang tidak memiliki efek material terhadap laporan keuangan. Ini adalah SAD 250.000, ini yang dimaksud dengan yang tadi saya bilang, yang trivial ini. Artinya kalau misalnya auditor menemukan salah saji yang nilainya masih di bawah dengan angka ini, SAD ini atau trivial audit ini boleh tidak dipropose. Atau mungkin dalam praktek atau dalam jalannya audit, pekerjaan audit di lapangan, itu ketika menemukan ada salah saji yang imaterial, sangat kecil sekali, boleh langsung diapain? Pas. Oke ya, jadi ada tambahan informasi lagi yang ada istilahnya SAD atau trivial audit assessment. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Oke ya. Jadi kalau kalian lihat di kasus nyatanya, prakteknya ya seperti ini. KAP itu menetapkan 3 jenis materiality. Overall, performance, sama SAD ini. Pak, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang SAD ini, dia kan bilangnya 250.000 pound sterling. Itu per akun atau seluruh totalnya, Pak? Seluruh semua akun? Total. Total. Seluruh total. Ini total. Kalau akunnya banyak jadi gede dong. Iya. Ini total. Oke ya. Baik, Pak. Tapi satu lagi ya. Praktek bisa jadi ketika audit dalam hal diperlukan ketika regulator atau ketika pemerintah atau apapun atau suatu audit body pemerintahan menentukan tingkat materialitas per akun, dia membuat ketentuan sendiri misalnya tingkat materialitas per akun, semuanya akun dibikin materialitasnya. Ketika itu dibutuhkan suatu audit regulator body gitu ya, misalnya kayak BPK. Mungkin akun-akun dalam suatu pemerintahan menurut dia sangat signifikan, impact-nya gede gitu kan ya. Dia bisa melakukan atau menentukan materiality untuk setiap akunnya, itu boleh. Di standar itu diperkenankan. Untuk kepentingan kebijakan pemerintahan atau auditor pemerintahan, itu boleh menentukan akun-akun yang kalau berdasar standar kan default-nya certain account. Akun-akun tertentu saja. Tapi kalau misalnya BPK anggap aja ya, ingin menentukan materialitas per akun-akun itu, tidak masalah, nggak apa-apa. Karena dia mempunyai kewenangan tersendiri, kewenangan khusus. Oke ya. Oke, begitu. Gimana? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. KAP di Indonesia tuh saat ini juga menentukan SAD ya, Pak? Masih menentukan SAD ya? Iya dong. Kalau KAP-nya ngerti ya. Ini gini, 3 komponen ini sudah berlaku lama. Sudah berlaku lama. Cuman kesininya cuma beda-beda istilah saja, tapi secara praktek sama. Berlakunya sama. Cuman kalau misalnya apakah seluruh KAP melakukan ini ya belum tentu. Itu kan kembali ke orangnya, paham atau enggak dengan audit.
meskipun dia suatu akuntan publik, meskipun ya, bisa jadi kalau kita lihat kertas kerjanya, itu belum tentu dia benar-benar menerapkan materialitas ini seperti ini. Kemungkinannya banyak, bisa jadi yang paling fatal karena dia nggak tahu, nggak update. Itu paling fatal menurut saya. Jadi akuntan publik nggak ngerti, itu fatal. Atau kemudian dia nggak nge-review pekerjaannya si bawahannya, si auditornya nggak di-review. Kan gitu kan, dilepas gitu aja, nggak ada review. Ya artinya dia salah seperti itu. Dia nggak kemudian ketiga dia nggak mengupdate standar. Tapi terkait dengan materiality seharusnya bukan alasan, karena standar yang dulu dan standar yang sekarang prakteknya itu sama. Sama. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Saya stop share ya. Pak, izin bertanya lagi. Iya, silakan. Nah, itu Pak, saya masih bingung sama yang tadi yang di kertas kerja di D3. Kan kalau di kertas kerja tahun lalu, itu kan di situ dikasih kesimpulan bahwa perubahannya itu kecil dan tidak material. Nah, untuk menentukan kesimpulan seperti itu, apakah lihat dari nominalnya saja atau ada suatu dasar tertentu gitu, Pak? Untuk menyimpulkan bahwa tidak materialnya itu. Sebenarnya ini kalian kan merujuk ke audit tahun lalu ini ya, begitu ya. Tidak material atau material pun, kalau dia adalah analytical procedure, tetap diuji lagi, nggak berhenti di sini maksud saya. Itu satu pertama. Oke ya, ini kan pengujiannya, sorry ya, bisa dikatakan tidak terlalu mendalam, hanya menggunakan perbandingan-perbandingan. Kan gitu kan? Di balik dari angka itu mungkin ada banyak penjelasan yang bisa menjelaskan kenapa perubahannya besar atau perubahannya kecil. Ekstrimnya lagi, meskipun perubahannya nggak material, tapi bisa jadi ada salah saja di situ. Mungkin nggak? Mungkin. Artinya mau material atau tidak material itu perlu dijelaskan. Karena kalau hanya perbandingan hanya setahun aja, mungkin belum bisa menjelaskan. Tahun ini kan cuma setahun, 2003-2002. Oke ya. Artinya untuk menentukan perubahan yang normal. Perubahan yang normal itu berapa? Artinya harus seriesnya menurut saya sih diperpanjang lagi seriesnya. Sehingga auditor bisa menyimpulkan perubahan dalam rentang normalnya adalah sekian. Oke, mungkin 3 tahun atau 3 tahun lah anggap aja. 3 tahun, normalnya sekian perubahannya. Ketika ada perubahan di atas normal atau di bawah normal, itu perlu diinvestigate. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, bukan, ini nggak material, kemudian nggak diuji, nggak seperti itu. Harus menentukan normal atau nggak normal dulu. Threshold normalnya itu seberapa. Begitu ya. Atau gini, atau mungkin seandainya ini mendasarkan hanya sampai analytical procedure, selesai nggak dilakukan pengujian lain, mungkin bisa juga. Tapi auditor harus memastikan benar-benar internal kontrolnya itu benar-benar bisa diandalkan. Contohnya ya, contohnya ketika auditor menguji COGS misalnya. Oke. Di internal kontrolnya bagus. Internal kontrolnya bagus. Terus kemudian dari sisi pembentuk COGS-nya juga bisa diyakini. Kemudian terakhir auditor meyakini COGS secara keseluruhan. Itu berhenti di analytical procedure boleh. Artinya analytical procedure itu nggak berdiri sendiri, didukung dengan prosedur yang lain sebenarnya. Bisa dipahami nggak? Tidak boleh apabila COGS itu internal control nggak diuji, pembentuknya nggak diuji, tapi dia langsung menggunakan time series seperti itu. Diuji dari tahun 5 tahun ke belakang, terus normal sekian, dari hasil itu langsung diterapkan di propose atau menjadi dasar propose atau di propose suatu salah saji. Oh itu nggak boleh. Harus didasari dengan pengujian yang lain, sehingga analytical procedure itu bisa digunakan.
Mengerti ya, kira-kira ya? Sih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebentar ya, ini ada kesalahan di portal. Saya mau login nggak bisa nih. Pak, itu tadi ada yang katanya ada masalah koneksi, Pak, Tunjung, Pak. Jadi mungkin nggak udah logout kayaknya. Apa? Tunjung. Iya. Tadi dia kok join tadi. Tadi siapa yang belum masuknya? Elsa ya? Iya, Pak. Itu Fatma sudah ada tuh. Elsa juga sudah join. Elsa udah absen belum, Elsa? Sudah, Pak, di WA. Oh, ya udah. Kenapa tadi? Halo? Ketiduran, Pak. Ketiduran. Ya udah. Kita cukupkan ya. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Yang lain? Nggak ada. Saya mau tanya. Kalian itu ada tentiran nggak sih audit ini? Kalau untuk kelas nggak ada, Pak. Tapi kalau angkatan ada, Pak. Oh, yang nender siapa? Kalau tentir angkatan, biasanya yang nentir Sidki Relawan siapa? sama anak 16, tapi saya nggak tahu Pak namanya siapa. Oh, seangkatan dengan kalian? Iya. Enggak yang senior itu enggak ada yang kak kelas? Biasanya alumni. itu Pak, les Pak, kayak gitu. Oh, gitu. Tentirnya pakai ini, pakai Zoom gini? Iya, Pak. Oh, gitu. Anak kelas berapa? 6? 620 sama 616, Pak. 620. Sama 616. Sama? Atau mereka berdua sama atau beda? Maksudnya, Pak? Enggak, maksudnya diajarkan mereka tuh. Oh, dosennya, Pak, maksudnya. Bukan. Penjelasannya sama atau beda? Atau gini maksud saya. Kenapa? Dibuka 2 kelas. Oh, dibuka 2 kelas. Jadi kayak gini, Pak. Jadi biasanya tuh tiap hari Minggu itu ada tendir angkatan. Jadi tuh mereka bergantian gitu, Pak. Nanti misalkan yang anak 620 tuh nanti dia jelasin assignment ini, terus minggu depannya assignment berikutnya gitu, Pak. Oh, gitu. Iya. Oh. Beda nggak nih yang saya jelaskan konsepnya? Sama sih, Pak. Oh, sama. Saya cuma lihat yang Sidki, Pak, yang 620. Sama kok, Pak. Oh, sama. Istilah-istilah kayak dia menggunakan international base atau enggak? Ya misalnya kayak assessment, response, sama reporting. Itu, Pak. Sama juga. Ya, jadi dikombinasiin juga sama yang ARENS gitu, Pak. Sama AREN. Ya. Materiality juga sama materiality-nya? Atau Sama, beda? Pak. Oh, ya syukurlah. Takutnya kalau beda jadi bingung. Oke deh, kalau seperti itu bagus. Sudah dulu ya? Ya, Pak.